Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Sahabat penerobos, cuaca di luar hujan, tapi tidak menghentikan untuk kita boleh menyaksikan kedahsyatan Tuhan. Saya sedang mencari rumah daripada seorang narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Dia. Beliau mengambil satu slogan, hadapi proses dan lihat kedahsyatannya. Saya ada di wilayah Kemang Pratama. Kalau hujan ini agak ketar-ketir juga sahabat penerobos. Karena beberapa waktu yang lalu Kemang Pratama ini mengalami banjir yang luar biasa, hampir 2 meter. Dan beliau juga, Ibu Dia ini mengalami hal demikian. Jadi mari tetap bersama dengan saya, kita akan berjumpa langsung dengan Ibu Dia dengan slogannya, hadapi proses, lihat kedahsyatannya. Shalom Bu Dia. Salam Ibu. Wah, lagi Aduh, ngelap-ngelap Bu ini Dia. hujan ya. Iya Ibu. Gimana kabarnya? Puji Puji Tuhan, Tuhan, luar ya. biasa baik. Sama penerobos Ya. bersama dengan saya ini Ibu Dia. Ya, beliau dengan slogannya hadapi proses, lihat Kedahsyatannya. kedahsyatan Tuhan ya. Kedahsyatan Kalau hujan gini ketat-ketat juga ya Bu Dia ya. Iya betul Bu. Iya, baru Aduh, kemarin takut ya. banjir. Iya baru Banjir ya. kemarin banjir. Ini Oh. sekarang hujan lagi, nggak berhenti Sabar, berhenti. sabar. Iya, iya. Percaya aja Pasti. Tuhan izinkan pasti Tuhan punya tujuan ya. Amin, amin, Oke, amin. Bu Dia kita mau bicara tentang slogan ini sama Bu Dia di mana kita ngobrolnya nanti. Silakan Ibu masuk. Dalam rumah aja ya? Iya dalam Oke, rumah aja. kamu gantiin Bu Ya Dia. amin. Menghadapi juga pergumulan, tapi saya percaya Tuhan mampukan saya. Tuhan berikan kekuatan buat saya untuk menghadapi semua. Iya. untuk Jadi Bu Dia kalau lagi ngalami masalah begitu, Ibu Dia datang sama Tuhan berdoa. ya, berdoa Ya, minta itu. Tuhan Ya, kekuatan Tuhan, gitu ya. tolong, ya berikan kekuatan. Sahabat penerobos bersama dengan saya Ibu Dia ya, shalom Bu Dia. Shalom, Ibu. Iya, beliau mengambil slogan hadapi proses, lihat kedahsyatannya. Dan saya percaya ada banyak proses-proses yang dialami Bu Dia ya Bu Dia Ya, sampai betul. hari ini. Ya. Dan sahabat penerobos kebetulan di luar ini hujan juga sangat deras sehingga mungkin terdengar ya melalui pembicaraan kita hari ini. Nah, agak trauma juga ya Bu Dia dengan hujan ya. Iya, betul, Karena Bu. kemarin ini sempat mengalami banjir, Banjir, ya. ya. Seberapa banjir ya Bu Dia? 1,5 meter. 1,5 meter Iya. masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah. Berarti di luar lebih tinggi lagi Lebih ya. tinggi lagi, Karena Bu. rumah ini udah cukup tinggi saya Iya, pikir ya. iya, betul. Iya. Begitu saudara. Sahabat penerobos, jadi kalau udah hujan begini agak deg-degan juga Agak ya. deg-degan, ya juga. Rumah juga masih belum rapi, ya. rapi semua Iya, betul. karena hujan kemarin itu membuat
agak sedikit gemeteran juga ya. Itu bagian proses ya Bu Dia Proses, ya? ya, proses, Iya. betul. Oke, sebelum lanjut kita cerita tentang proses yang demikian. Saya akan tanya sama Bu Dia. Ya. Bu Dia ini apakah dari lahir sudah menjadi orang percaya atau sebelumnya belum? Gimana Bu Dia? Belum. Belum ya? Belum. Saya dari kecil belum percaya Tuhan Yesus. Belum percaya Tuhan Yesus. Ya. Jadi saya percaya Tuhan pilih saya Ya. untuk Tuhan selamatkan. Jadi dari kecil saya suka sekali untuk datang ke rumah, ada persekutuan ibadah gitu, ada lagu-lagunya Dekat rumah itu? dekat rumah, iya, nyanyi-nyanyi gitu. Saya kan belum tahu ya itu nyanyi apa karena, Iya. tapi saya suka gitu. Saya selalu datang, terus saya di depan rumah itu saya mendengarkan lagu-lagunya, Oh, gitu. saya suka sampai sekarang lagunya hafal. Oh, saya, gitu iya, ya? sampai saya hafal lagu itu. Jadi saya ingat masa-masa kecil saya pernah mendengarkan lagu ini. Gitu. Ya. Saya, ya puji Tuhan itu semua rencana Tuhan. Dari kecil usia sekitar berapa Ibu Dia? Sekitar SD, masih SD, Oh, dari ya. SD Ya, ya. sekitar kelas 2 SD. Iya. Heeh. Jadi luar biasa ternyata Tuhan punya panggilan buat kita Iya. semua. Bahkan kalau dikatakan dalam kitab Mazmur, sebelum dalam kandungan orang tua kita, ibu Iya. kita, Tuhan sudah juga memanggil kita. Jadi saya percaya Ibu Dia memang dari kecil sudah dipanggil sama Tuhan ya dengan Iya, cara betul. begitu. Terus gimana caranya Ibu Dia bisa terima Yesus sampai hari ini? Saya terima Tuhan Yesus itu berkat suami saya. Jadi dulu sebelum menikah saya kenal suami saya. Iya. Saya tahu karena suami saya anak Tuhan gitu. Tapi saya nggak terpaksa ya. Tidak dengan terpaksa Enggak, ya? tidak dengan terpaksa. Saya diajak untuk datang ke gereja. Iya. Tapi saya dengan senang hati saya mau. Jadi saya mengucap syukur karena saya mengenal Tuhan Yesus Amin, amin, melalui amin. suami saya. Gak pernah nyesel ya Bu Dia? Oh, nggak pernah nyesal Oh, ya. karena itu sudah pilihan saya, Iya. pilihan yang tepat untuk terima Tuhan Yesus. Iya. Ya, percaya sama Tuhan Yesus itu pilihan yang Jadi ada tepat. sukacita, Ada ada damai sukacita. sejahtera waktu beribadah ya Bu Iya, ya? betul. Ya. Nah, waktu Ibu Dia udah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, apakah semua jalannya mulus? Ternyata teman-teman rohani di sekeliling Bu Dia itu orang-orang baik-baik, nggak ada masalah, semua berjalan Ya. dengan aman nyaman. Atau ada proses-proses juga dialami Ibu Dia di sana? Pasti ada proses, Bu. Pasti Iya. ya? Iya, pasti ada proses. Jadi nggak semudah yang apa saya bayangkan ikut Tuhan Yesus gitu ya. Iya. Jadi awalnya saya datang ke gereja, jadi orang-orang di sekelilingnya seakan-akan tuh sama saya kayak memandang sebelah mata gitu. Tapi saya tetap datang ke gereja karena saya tidak melihat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tapi saya mau memandang Tuhan Yesus saja. Amin, amin. Gitu. Jadi saya juga datang ke gereja dengan senang hati, dengan sukacita. Juga saya dengan orang-orang yang saya pikir dia tidak suka sama saya salam, memberi salam. Saya memberi salam, tetap saya memberi salam. Saya tidak ada rasa benci, tidak ada rasa apa sama mereka. Saya hanya memandang Tuhan Yesus saja. Ya. Jadi ada tuh yang mengalami proses Ada di dalam. mengalami proses, ya. Nah, Ibu Dia pelayanan di gereja. Ya, puji Tuhan. Setelah saya terima Tuhan Yesus, berapa tahun saya dipercaya sama Tuhan. Tuhan percayakan saya untuk melayani. Iya. Itu awalnya saya dipanggil untuk melayani Tuhan sebagai diaken. Saya menolak karena saya rasa saya tuh belum mampu untuk melayani Tuhan karena saya tuh nggak pandai bicara, terus malu gitu. Jadi kalau saya di depan saya tuh grogi, jadi saya menolak. Tapi dengan saya dikasih nasihat,
sama hamba Tuhan yang di tempat saya bergereja. Puji Tuhan, saya akhirnya terima. Saya terima, saya bisa melayani Tuhan. Amin. Sampai saat ini. Puji Tuhan. Puji Itu Tuhan. anugerah Bu Dia, nggak boleh Iya, tolak ya. iya, Tuhan berarti mempercayakan dari sekian banyak manusia di bumi, Ibu Dia terpilih untuk melayani Amin, Dia amin, ya. amin. Nah, Iya. jadi apakah di dalam melayani sebagai diakones ya kalau Iya, istri, iya. nah itu Ibu Dia mengalami rintangan demi rintangan gak? Atau ada yang berusaha membuat Ibu Dia kayaknya aduh sempat pengen berhenti gitu, pernah begitu Bu? Ya sempat juga. Sempat ya? Ya awalnya ya saya juga, aduh gimana ya, saya belum bisa gitu. Tapi terus saya belajar. Saya Mau belajar. Saya mau belajar. Saya mau belajar untuk benar-benar sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Iya. Ya, akhirnya ya puji Tuhan, Tuhan selalu saya setiap mau pelayanan, saya minta pimpinan Tuhan. Iya. Saya minta pertolongan Tuhan supaya saya dimampukan itu. Ya awalnya saya juga gemeteran karena berhadapan dengan jemaat. Iya. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan tolong saya, Iya. Tuhan genapi saya. Pernah di saat keadaan atau masalah begitu besar Bu Dia alami, begitu tekanannya begitu banyak Ibu alami dalam melayani pekerjaan Tuhan, pernah nggak Ibu Dia berpikir udahlah mendingan jadi jemaat biasa aja, pernah begitu nggak Bu? Ya, saya kebetulan, bukan kebetulan ya kebetulan saya bulan ini ada pemilihan diaken. Saya kebetulan, bukan kebetulan, tapi ini rencana Tuhan. Tuhan masih mau pakai saya untuk melayani Tuhan kembali sebagai diaken. Nah, saya juga sempat saya berpikir, ya Tuhan saya mau off dulu, saya nggak mau melayani. Karena kendalanya apa Bu? Saya jauh karena tempat saya ibadah tuh di Jakarta Selatan. Saya rumahnya di Bekasi. Kendalanya perjalanannya jauh. Belum macetnya Bu, macetnya tuh Ya. bisa 2 jam 3 jam. Terus juga ya masalah transportasi ya karena ya kan perjalanan jauh Ya. gitu. Jadi ya sempat saya bilang sama gembala saya bilang, Pak maaf ya Pak, saya tahun ini periode ini saya off dulu ya Pak gitu. Tapi gembala saya bilang jangan Bu, maju terus gitu untuk melayani Tuhan. Kan ada lagunya, hidup ini adalah kesempatan. Ya, Kesempatan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu adalah suatu kehormatan, Ya. suatu anugerah. Jadi saya berpikir lagi, memang saya bicara tidak bersedia, tapi hati saya nggak bisa Ada dibohongi. pertentangan ya. Bertentangan. Hati saya ya Tuhan, saya mau melayani Engkau Tuhan. Karena saya merasa Tuhan sudah baik sama saya. Tuhan sudah selamatkan saya. Tuhan sudah tolong saya. Jadi itu yang membuat Ibu Dia untuk tetap maju Iya, ya sampai hari untuk ini, tetap maju sampai tetap hari melayani ini. Tuhan Tetap melayani ya, Tuhan. walaupun jarak cukup jauh, Iya. tapi karena sudah lama di sana Iya. seperti udah merasa keluarga Iya, ya Bu betul. ya. Iya, Ibu. Iya. Jadi kalau rintangan demi rintangan dari teman-teman pelayanan begitu ngalamin masalah, mungkin pernah dihina, dimaki, difitnah, direndah, pernah ngalamin begitu Bu? Ya pernah juga. Pernah ya. Tapi sahabat penerobos, saya mengenal Ibu Dia, beliau mempraktekkan setiap firman Tuhan yang beliau dapat. Jadi itu satu hal yang luar biasa ya. Ibu Dia bukan dari anak-anak atau dari bayi untuk mengenal Tuhan, tetapi beliau di dalam perjalanannya, di tengah proses, beliau mau belajar. Jadi waktu mendengar firman, beliau dengar dan beliau berdoa untuk beliau bisa mempraktekkan firman Tuhan. Itu bagus ya Bu Dia. Iya, betul. Jadi itu seperti seorang murid begitu ya caranya ya. Iya, Ibu. Dan itu yang buat Ibu Dia tetap hari ini semangat ya. Tetap semangat untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan ya. betul. Jadi yang namanya masalah dan proses bukan hanya di dalam pelayanan, Iya. dalam keluarga, Dalam keluarga. dalam rumah tangga pasti ada prosesnya ya Bu Dia. Iya pasti Ya. ada pasti. Terlebih dalam proses pertemanan ya. Iya Itu betul. apa sih yang membuat Ibu Dia bisa melakukan setiap firman yang Ibu Dia dapatkan ya? Terutama
paling sering denger ya, Ibu Dia ini rajin dalam persekutuan doa sahabat Berobos. Ya paling sering dengar kalau dimaki apa Bu Dia? Memberkati. Memberkati. Kalau dianiaya Sabar. sabar. Kalau difitnah Menjawab dengan dengan ramah. ramah. 1 Korintus 4 ayat 12 dan 13 berkata demikian. Dan dalam perjalanan Ibu Dia mengalami proses-proses begitu ya? Iya. Iya. Apa yang buat Bu Dia bisa mempraktikkan firman Tuhan itu? Apa karena Bu Dia itu mah kecil langsung bisa begitu atau ngadepin juga pergumulan batin? Ya menghadapi juga pergumulan. Iya. Tapi saya percaya Tuhan mampukan saya. Tuhan berikan kekuatan buat saya untuk menghadapi semua. Iya. untuk Jadi Bu Dia kalau lagi ngalamin masalah begitu, Ibu Dia datang sama Tuhan berdoa. ya berdoa. Ya minta Tuhan Ya, kekuatan Tuhan, gitu ya. tolong, ya berikan Iya. kekuatan. Jadi berikan. Ibu Dia nyalain orang yang proses itu atau Ibu Dia menganggap proses itu adalah ujian buat Bu Dia? Ya kadang suka ini juga sih Bu, kok kenapa begitu ya, tapi ya pada akhirnya ya sadar juga. Ya. Jadi ada Ibu Dia punya jam-jam pribadi berdoa dengan Tuhan. Ya kalau setiap pagi ada persekutuan mesbah keluarga dengan suami, dengan anak-anak, ya jam 6 pagi Iya. kita ada persekutuan. Kalau malam saya cuma berdua sama Bapak sebelum Iya. tidur, ya ada renungan malam berdua. Ya. Itulah hidup kerohanian yang sehat sahabat Berobos. Ya di dalam masalah kita bawa kepada Tuhan gitu ya Bu Dia. Ya. Sehingga semua masalah bisa beres ya, bisa dilewati ya. Amin, ya. Iya, jadi proses paling berat yang Ibu Dia alamin apa? Banjir kemarin ya. Banjir kemarin. Parah ya. Parah, jadi pagi-pagi pas tahun baru tanggal 1 Iya. saya ada pelayanan di Jakarta. Tuh, ada pelayanan di gereja. Saya pagi sudah lihat di jalanan sudah penuh air. Iya. Tapi saya lihat mulai surut. Gitu. Saya lihat waktunya sudah jam 7 karena saya jam 8 mau jalan, mau berangkat. Saya lihat udah mulai surut. Jadi saya mau melayani Tuhan. Iya. Saya percaya gitu. Tuhan ada perlindungan Tuhan. Saya percaya, saya terobos aja karena pakai mobil besar. Kan di depan ada banjir tergenang lumayan cukup tinggi. Tapi saya terobos aja. Saya bilang terobos, saya mau melayani Tuhan. Iya. Saya mau terobos aja. Saya nggak mau Lewati itu banjir di iya, depan ya. lewatin banjir. Gak pernah banjir. kepikir takut, aduh nanti kalau aku tinggal kalau banjirnya tinggi gimana nih? Enggak. Jadi fokus ya Bu Dia melayani Tuhan ya. Fokus melayani Tuhan. Betul. Ya puji Tuhan saya sampai di gereja, saya pelayanan, nggak berpikir kalau di rumah banjiran. Gitu. Setelah pulang dari gereja, saya ditelepon sama teman bahwa air sungai sudah naik. Gitu. Jadi saya buru-buru pulang. Gitu. Tapi pulang juga nggak bisa nyampe, nggak bisa masuk rumah karena saya mau pulang nggak bisa, jadi saya terobos aja jalan dengan berdua sama suami saya. Terus ada orang, yaitu saya percaya itu Tuhan kirim untuk membantu saya sama suami saya. Jadi karena suami saya kan ya sudah berumur, jadi gandeng. Saya di sebelah kanan, ada bapak-bapak satu di sebelah kiri suami saya di tengah-tengah. Saya lewati banjir. Air itu udah seberapa? Air udah sedada. Sedada. Ya karena saya kan Ya, itu ya semampai kecil, ya. semampai. jadi air saya sedada saya sampai sudah jalan di tengah-tengah air banjir itu melawan arus. Iya. Di dalam tengah-tengah air itu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan tolong saya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong saya, selamatkan saya sampai di rumah. Jadi ngelawan arus. Ngelawan arus, Bu. Arusnya kencang. Ya? Arusnya kencang sekali. Sampai ya mau jatuh gitu. Iya. Nah, saya kan pakai sendal sampai nggak bisa karena berat. Ya, akhirnya sendalnya saya angkat, saya lepas. Sampai puji Tuhan saya sampai di rumah anak saya. Nggak sampai ke rumah sini. Kalau sampai ke rumah sini nggak bisa Bu, karena sudah tinggi banget. sekali. Itu nggak tinggi sekali airnya. Jadi saya menginap bermalam di anak saya gitu, yang di Golf itu. Iya. Ya puji Tuhan, pagi-pagi saya
sampai ke rumah ini, wow, rumahnya sudah habis kotor semua, sudah terbalik, lemari, semua kulkas, semua terbalik. Ya. Ya. Waktu Bu Dia ngalamin itu, pernah nggak kepikir Bu Dia, Tuhan, komplain sama Tuhan. Saya kan ibadah, saya kan melayani, saya cari Tuhan. Kok Tuhan gak jaga rumah saya jadi begini hancur? Pernah kepikir begitu gak Bu Dia? Enggak, puji Enggak, Tuhan, ya? saya enggak Tetap bisa punya, ngucap ya, syukur. saya enggak punya pikiran seperti itu. Karena bukan saya sendiri yang mengalami, Iya. karena banyak yang mengalami, semua teman-teman saya, semua lingkungan Kemang Pratama, perumahan Kemang Pratama, semuanya kena mengalami banjir. Jadi saya enggak protes sama Tuhan, Iya, enggak ya. Enggak. Tapi bisa ngucap syukur Ya, ya. tapi mengucap syukur sama Tuhan, saya, keluarga saya masih selamat. Amin. Amin. Benar sahabat Penrobos, ketika saya kemarin dalam keadaan Ibu Dia banjir, ini parah banget lumpurnya, Parah. banyak banget di Banyak sini Bu Dia sekali, ya. iya. Dan pada saat itu saya menemukan Ibu Dia tetap tertawa seperti iya. ini, sukacita ya. Sukacita. Nah itulah perbedaan ya Bu Dia, Iya, betul. antara anak-anak Tuhan yang hidup menjadi pelaku firman Tuhan dengan mereka yang tidak hidup di dalam Tuhan. Ada perbedaan, tetap sukacita di tengah masalah apapun ya Bu Betul, Dia. iya, tetap Iya, sukacita. betul. Jadi sebelum mengakhiri pembicaraan kita Ibu Dia, mungkin ada pesan-pesan buat sahabat Penrobos bagaimana tetap bisa kuat menghadapi setiap proses yang ada. Pesan-pesannya, jangan menyerah di dalam menghadapi proses. Karena ada pengharapan dan rencana Tuhan yang indah di dalam hidup saya. Saya percaya bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Puji Iya. Tuhan. Ya. Puji Tuhan ya. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Iya. Kalau Tuhan memanggil kita, pasti ada tujuannya. Dan tujuannya bukan hanya menjadikan kita orang biasa, tapi menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Saya percaya rencana Tuhan belum selesai buat Ibu Iya, Dia. betul, amin. Ada hal yang dahsyat ke depan sana Iya. buat Ibu Dia ya. Tetap maju dalam Tuhan. Amin. Amin. Dan semangat ya. Iya. Jadi waktu Ibu Dia hadapi proses, Ibu Dia banyak lihat kedahsyatan dan pertolongan Dahsyatan Tuhan ya. Iya, pertolongan Iya. Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Iya. Banyak sekali. Amin. Pertolongan Kalau Tuhan. tidak menghadapi nggak ngelihat Iya, ya. nggak ngelihat. Iya, kalau lari dari proses nggak akan pernah melihat kedahsyatan demi kedahsyatan Iya, Tuhan. amin. Amin. Demikian sahabat Penrobos, tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan Iya. dan mengakhiri pembicaraan kita tangan kita semua di depan Bu Dia ya. Ya. Kita saudara sahabat Penrobos, saya Ibu Dia, kita Penrobos. Amin. Amin. Katakan GOB ya. GOB. Generation of Breakthrough, pasukan yang tidak terhentikan. Oke. Tangan di depan sama-sama 3 2 1. GOB. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Sahabat Penrobos, demikianlah seharusnya kita bertindak sebagai orang percaya. Bahwa kita harus percaya Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan dalam setiap kehidupan kita. Rancangannya adalah damai sejahtera. Bukan kecelakaan hari depan yang penuh harapan. Yang penting di sini adalah percaya. Sahabat Penrobos, kita sudah mendengar kisah daripada Ibu Dia, bagaimana dia bukan dari seorang percaya, tapi beliau sering mendengar tetangganya seringkali mengadakan ibadah, dia mendengar lagu-lagu dan dia bersuka cita untuk mendengarkannya. Dan ya, saya percaya beliau masuk dalam panggilannya Tuhan sampai berjumpa dengan seorang pria, seorang percaya, dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan beliau beribadah dan beliau merasa sukacita dan penuh damai sejahtera. Ternyata setelah mengikuti Yesus bukan suatu hal yang mudah, karena ada banyak proses-proses berikutnya yang harus dialaminya, baik di dalam melayani Tuhan, di dalam pertemanan, dalam lingkungan. Dan saya percaya demikian juga di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, usaha, ada masalah-masalah dialami. Tetapi di sana kita belajar
Bagaimana Ibu Dia meresponi setiap masalahnya dengan berpedoman dengan firman Tuhan. Beliau melakukan kehendak Tuhan dan beliau tetap merasa bersuka cita. Dan di titik yang paling berat, beberapa waktu yang lalu beliau mengalami banjir 1,5 meter di rumah. Dan itu merupakan satu pergumulan yang cukup berat karena habis semuanya ya. Beliau sedang ke gereja melayani Tuhan dan rumahnya banjir dan semua yang ada padanya habis. Tapi bagaimana respon beliau? Tetap sukacita menghadapi proses itu. Karena beliau percaya bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan. Sahabat Probos, demikianlah seharusnya kita bertindak sebagai orang percaya. Bahwa kita harus percaya Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan dalam setiap kehidupan kita. Rancangannya adalah damai sejahtera. Bukan kecelakaan, hari depan yang penuh harapan. Yang penting di sini adalah percaya. Ketika engkau percaya, engkau hadapi setiap prosesmu. Dan engkau akan lihat kedahsyatan demi kedahsyatan Tuhan. Kalau kau tidak pernah melangkah, engkau tidak akan pernah melihat betapa dahsyatnya Tuhan merancangkan sesuatu hal yang sempurna di dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu sahabat penerobos, tetaplah di dalam Tuhan. Jangan pernah menjauh daripada Tuhan agar kau melihat siapa Tuhan yang kita sembah. Ia adalah Allah yang hidup. Ia adalah Tuhan yang dahsyat. Yang tidak pernah merencanakan kecelakaan, kebinasaan bagi setiap manusia yang dipanggilnya. Karena ia hanya merencanakan satu. Kita masuk pada tujuan panggilan ilahi. Diperlengkapi, dipakai Tuhan bagi pekerjaan Tuhan yang mulia. Dan kita terus melakukannya dan terus menyelesaikannya. Tetap mempertahankan iman. Dan sampai garis finish engkau akan melihat janjinya. Bahwa kemuliaan yang sangat besar yang Tuhan janjikan bagi setiap kita yang bertekun di dalam Tuhan. Matius 24 ayat 13 dikatakan, barang siapa bertahan sampai kesudahannya, maka ia peroleh keselamatan. Saudara tetap bertahan. Ini waktu-waktu terakhir di mana Tuhan mau melihat respon-responmu sebagai anak-anak Tuhan. Engkau dipilih, engkau dipanggil, engkau ditetapkan sebagai anak Tuhan, yaitu melalui respon-responmu. Mari sahabat penerobos, hadapi setiap prosesmu. Jangan pernah mundur dari proses. Jangan pernah engkau lari dari proses. Engkau tidak akan pernah melihat. Dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat 31, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan, maka ia akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Ia akan berlari tidak menjadi lelah, ia akan berjalan tidak menjadi lesu. Bagaimana kita tahu bahwa kita berlari tidak menjadi lelah? Kita harus berlari dan kau akan melihat ternyata Tuhan memberi kekuatan dan kita tidak menjadi lelah. Bagaimana kita tahu kalau kita berjalan tidak menjadi lesu? Kita harus berjalan dan kita tahu ternyata Tuhan membuat kita tidak lesu. Sahabat penerobos, semua masalahmu hanya kau perlu jalani. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Biarlah itu menjadi kesadaran buat kita semua. Kita tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang hidup, ada Tuhan yang dahsyat yang akan menuntun kita untuk kita memperoleh pengenalan akan Tuhan yang sesungguhnya. Karena dia tidak pernah merencanakan kecelakaan. Seperti anak Raja Wali dibongkar bangkirkan sarangnya untuk supaya anak Raja Wali itu jatuh, supaya belajar untuk bisa terbang. Induk Raja Wali membiarkan anak Raja Wali jatuh, tetapi tidak dibiarkan sampai jatuh, karena dia akan diangkat kembali ke atas dan dilepas kembali, diangkat kembali, dilepas kembali sampai ia dapat menggapangkan sayapnya. Sesungguhnya sahabat penerobos, setiap proses ada latihan yang Tuhan berikan agar kita menjadi orang-orang yang kuat, kita menjadi orang-orang yang perkasa, kita menjadi orang-orang yang tidak mudah menjadi lemah, tidak mudah menjadi cengeng, tetapi Tuhan latih kita agar kita menjadi pribadi anak Allah yang tidak akan ada pergeseran, tidak akan ada perubahan, tidak akan pernah mundur, tapi kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun kita hadapi, saudara akan tetap bisa mengucap syukur karena kau akan melihat kedahsyatan Tuhan. Sahabat penerobos, saya akan berdoa buat sahabat penerobos yang mungkin hari ini berpikir terlalu lelah karena ada banyak proses-proses kau hadapi. Engkau merasa begitu sulit untuk mengikut Tuhan. Saat ini angkat tanganmu. Bapa, hamba berdoa bagi sahabat penerobos yang hari ini di posisi hampir-hampir menyerah karena proses demi proses yang dihadapi. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat, pengertian, pewahyuan turun atas mereka. Untuk mereka mengerti bahwa setiap kejadian Tuhan izinkan karena Tuhan punya tujuan yang indah. Untuk memperkenalkan pribadimu sebagai penolong yang dahsyat. Sebagai Tuhan yang hidup hingga kami melihat kedahsyatan-kedahsyatan Tuhan. Terpuji nama Tuhan untuk hikmat pewahyuan Tuhan limpahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tetap maju dan tetap semangat. Jangan pernah menjadi lelah. Carilah Tuhan. Berjalan terus bersama Tuhan. Hadapi setiap prosesmu. Dan kau akan lihat kedahsyatan demi kedahsyatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.